Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 23 ayat 26 demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudara sekalian, kasih karunia Allah terkadang dinyatakan dengan cara yang sangat sulit untuk kita pahami. Tetapi jika kita taat dan bertekun di dalamnya, pada saatnya kita pasti akan memahaminya. Bahkan bersyukur, sebab ternyata rancangan Allah sungguh sempurna, jauh melampaui apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Itulah kira-kira yang dialami oleh Simon dari Kirene. Ia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi entah bagaimana, ia berjumpa dengan rombongan yang sedang mengikuti Tuhan Yesus, yang dengan memikul salibnya menyusuri jalan-jalan kota menuju ke Golgota. Karena saat itu Tuhan Yesus sudah kehabisan tenaga, karena semalaman diadili dan dianiaya, kepala pasukan yang melihat Simon ada di sana memaksanya untuk memikul salib itu bagi Tuhan Yesus. Kita tidak tahu bagaimana perasaan Simon waktu itu. Mungkin dia kesal, marah, menyesal kenapa harus lewat jalan itu, dan lain sebagainya. Apalagi ia datang dari jauh. Kirene terletak di Afrika Utara. Biaya yang ia keluarkan tentu tidak sedikit. Mungkin bahkan merupakan hasil tabungan selama bertahun-tahun yang dikumpulkan dengan penuh kerinduan untuk bisa datang ke Yerusalem dan merayakan Paskah. Simon dan juga kita baru mengerti apa yang sebenarnya terjadi setelah melihat endingnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 mencatat nama Simeon, yang merupakan bentuk lain dari kata Simon, sebagai salah seorang nabi di jemaat Antiokhia. Demikian juga Paulus di Roma 16 ayat 13 mengirim salam kepada Rufus, salah seorang anak dari Simeon, dan menyebutnya orang pilihan dalam Tuhan. Juga salam kepada ibunya, yaitu istri Simon, yang bagi Paulus adalah juga ibu. Markus 15 ayat 21 mencatat nama anak-anak Simon, yaitu Alexander dan Rufus. Rupanya perjalanan ke Golgota dan peristiwa penyaliban yang Simon saksikan di sana telah membuatnya mengerti siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu, dan dia percaya. Bukankah 7 perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan di atas salibnya itu luar biasa dahsyat? Demikian juga fenomena alam yang menyertainya. Kegelapan yang mengerikan dari pukul 12 sampai 3 sore. Gempa bumi dan tabir bait Allah yang terbelah dari atas ke bawah, dan lain sebagainya. Ternyata Simon telah datang ke Yerusalem pada saat yang tepat, dan semua yang dialami bukanlah kebetulan. Di dalam apa yang nampak buruk itu, ada kasih karunia Allah yang mengubah hidupnya dan hidup keluarganya. Saudara, hari ini apa yang sedang saudara alami? Jika semuanya nampak buruk, jangan putus asa. Jangan mengasihani diri, tetapi tetaplah percaya dan nantikan Tuhan. Berjalanlah terus bersamanya, sebab yang terbaik masih akan datang. Amin.